Sebuah kapal tidak akan pernah tenggelam disebabkan karena air yang ada di sekelilingnya. Namun, kapal dapat tenggelam apabila air yang ada di sekelilingnya berhasil masuk ke dalam bagian kapal tersebut. Sama seperti hanya diri kalian, jika di sekitar kalian membuli, mencaci, mencemooh kalian, jika kalian memasukkan cemooh-cemoohan itu dalam otak kalian, sama halnya seperti kapal, kalian akan tenggelam, kalian akan jatuh, kalian akan down. Ingat pesan Pak Bayu, kalian harus menjadi diri kalian sendiri, kuat, tegar untuk mengarungi dunia ini. Selamat dan salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Bayu yang minggu ini tidak masuk ke kelas kalian. Semoga kalian tetap fokus belajar informatika ya. Pak Bayu membuatkan video ini khusus untuk kelas 8C, D, E, F, G untuk menemani belajar informatika di rumah kalian. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Pak Bayu akan memimpin kalian berdoa. Dan bagi yang beragama non-muslim, kalian bisa mengikuti dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Amin. Semoga pembelajaran kali ini dimudahkan dan kalian dapat mengikuti pembelajaran sampai akhir nanti. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apa. Semoga sempurna, senyum kalian tetap ceria, dan wajah kalian masih cantik, ganteng, dan sempurna. Oke, seperti biasanya Pak Bayu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok mereka yang harus melihat Pak Bayu, harus memperhatikan Pak Bayu. Jika tidak memperhatikan, dia tidak akan pernah bisa mengikuti pembelajaran. Yang kedua adalah anak-anak yang hanya bisa mendengarkan. Mereka asik bermain, asik ngobrol sendiri, namun telinganya aktif mendengarkan Pak Bayu. Itu tidak ada masalah. Dan kelompok yang ketiga adalah mereka yang harus bersentuhan langsung, harus praktek, harus mendalami materi dengan contoh-contoh yang nyata seperti dalam kehidupan sehari-hari. Dan Pak Bayu di sini akan berusaha semaksimal Pak Bayu menerangkan kepada 3 kelompok tersebut. Tadi apa? Pertama adalah mereka yang harus memperhatikan Pak Bayu. Yang kedua mereka yang hanya bisa mendengarkan Pak Bayu. Dan yang ketiga yang harus merasakan langsung, harus praktek dengan pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari. Seperti biasanya kalian boleh mencatat pada buku jurnal kalian, yang tidak mencatat pun juga tidak ada masalah. Semoga pembelajaran Pak Bayu dapat kalian cerna dan dimasukkan pada pikiran kalian. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Kalian silahkan buka halaman 30 untuk pembelajaran mengenai sistem bilangan. Pak Bayu di sini menggunakan Chromebook ya. Nanti kalian bisa melihatnya di belakang Pak Bayu. Oke, sistem bilangan. Pada dasarnya kita menggunakan komputer itu pasti menggunakan sistem-sistem yang ada dalam perangkat lunak, yang salah satunya adalah sistem bilangan. Terdapat 4 buah sistem bilangan yang umum digunakan, yaitu sistem bilangan biner, sistem bilangan yang berbasis 2, sistem bilangan oktal, bilangan yang berbasis 8, bukan oktal kelas 8E, bukan yang itu yang anaknya gemuk, bukan. Tapi oktal itu adalah bilangan yang berbasis 8. Selanjutnya bilangan desimal, bilangan yang berbasis 10, dan bilangan heksadesimal atau bilangan yang berbasis 16. Dalam kehidupan sehari-hari, bilangan-bilangan itu umum digunakan. Dan kalian pasti pernah menemukan atau melihat sistem bilangan yang ada pada kehidupan kita sehari-hari. Contoh, kalian pernah menggunakan timbangan digital? Timbangan digital itu adalah timbangan yang angkanya itu tidak muter atau bukan, tapi angka yang langsung menunjukkan ke satuan tertentu. Contoh, kalau kalian pergi ke UKS, kalian akan menemukan timbangan digital berat badan kalian.
Kalau Pak Bayu itu berdiri di atas gimbal digital, langsung berat badan Pak Bayu itu cuma 60 kilo. Sisanya pahala. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke ilustrasi sistem bilangan. Pada subbab ini kita akan belajar mengenai sistem bilangan dengan bantuan ilustrasi timbangan digital. Nah, di sini kalian akan melihat timbangan digital itu menimbang benda apa kira-kira anak-anak ya. Benda itu contohnya adalah kopi. Di situ tulisan kopi tertulis 2707 atau 2707 gram. Oke, pada gambar 2.5 di situ kalian akan melihat angka-angka yang ada pada timbangan digital. Di situ ada 4 digit, dan jika kalian amati secara seksama itu ada seperti persegian yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Biasanya kalian gunakan model seperti ini untuk membuat angka di helm, atau kalian gunakan di stiker motor. Biasanya itu ada 12.200. Biasanya itu keluarnya kuntilanak atau apa. Biasanya kalian menggunakan seperti itu ya. Yang kalian gunakan itu namanya adalah segmen. Pada digital itu ada 7 segmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketika 7 segmen itu tampil semua, maka akan membentuk bilangan 8. Betul sekali. Dalam sistem bilangan desimal yang berbasis 10, ingat kalau desimal itu berbasis 10. Setiap digit pembentuk bilangan tersebut dapat bernilai 0 sampai 9. Dalam kasus timbangan digital, jika kalian perhatikan secara seksama, digit pertama akan berubah ketika dilihat itu. Sebuah benda diletakkan di atasnya adalah digit yang berada pada posisi paling kanan. Digit tersebut akan berubah dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya hingga ada kemungkinan mencapai angka 9. Contohnya ya, 0009. Ketika 0009 sudah muncul angka 9 dan belum tercukupi untuk perhitungan berat, maka dari 9 itu akan maju ke depan atau ke digit posisi pertama menjadi angka 1, dan digit posisi 0 akan berubah menjadi kembali ke angka 0. Jadi kalau misalnya kamu tulis 0009, maka setelah muncul angka 9 kalian akan kembali ke 0 lagi, namun depannya ada angka 1. Nah, ini cara mudahnya seperti ini. Pak Bayu pakai tangan ya. Nanti kalau udah punya uang, Pak Bayu mau pakai step-step. Tenang, ini untuk kalian biar kalian paham. Dan kembali lagi, ketika itu ada angka 0099, maka 9 yang di posisi 1 akan berubah kembali ke 0, dan posisi 3, ini posisi 3 ini ya, akan berubah menjadi angka 1. Jadi 0, 1, 0, 0 ya. Nah, dari 99 menjadi 100. Seperti itu mudahnya. Dan pada pembelajaran kali ini kita akan langsung ke contoh aja ya, biar kalian tidak pusing. Nah, intinya jika sudah ada angka 19 ternyata juga belum mencukupi beratnya, maka kedua digit itu akan berubah menjadi angka 2 dan seterusnya. Dan maksimal pada digit 4 ini, 4 digit itu yaitu 9999. Betul sekali. Dan contoh yang ada pada halaman 31, silakan kalian buka halaman 31. Di situ ada 4 digit, yaitu 2789. 2789 dapat dikatakan bahwa yang 9 itu adalah digit pada posisi 0. Digit pada posisi pertama ditempati oleh angka 8. Ini ya, angka 8 ya nak ya. Oke, digit yang selanjutnya
ada angka 7 di posisi 2, ini angka 7 di posisi 2, dan di posisi ketiga adalah angka 2. Maka cara paling mudah untuk memperhatikan sebuah bilangan atau digit itu seperti ini. Kalian lihat di gambar tabel 2.1. Pada tabel 2.1, jika kalian menuliskan angka 2789 dalam sistem bilangan akan menjadi seperti pada contoh tabel 2.1. Digitnya itu ada 2, 7, 8, 9. Namun dapat disebut dengan 2000-an, 700-an, 80-an, dan 91-an. Kalian dapat pelajaran ini, masih ingat ya? Nah, kalian pasti pernah mendapatkan pelajaran ini ketika kalian ada di kelas 2 SD. Kalian akan menemukan pembelajaran mengenai sistem atau penyebutan bilangan. Itu ada 91-an, 80-an, 700-an, 2000-an. Di sini untuk memposisikan bilangan, betul Pak Bayu tadi belum menjelaskan bagaimana cara memposisikan bilangan. Bilangan pada digit terakhir itu masuk pada posisi 0, ya, masuk posisi 0. Terus posisi digit kedua itu menjadi posisi ke-1, posisi digit ketiga adalah posisi 2, posisi untuk digit keempat itu ada posisi ke-3. Setelah kalian mengetahui posisinya, maka kalian dapat menuliskannya seperti pada basis pangkat posisi dilihatin itu. Basisnya kita adalah basis desimal, maka basisnya adalah angka 10 dan posisinya adalah posisi untuk posisi digit seperti yang pada tabel posisi ke ini ya. Maka dapat dituliskan bahwa basis untuk digit terakhir atau angka 9 itu ada di posisi 0, maka basis pangkat 0. Ketika ada 10 pangkat 0, maka setiap bilangan jika ada pangkat 0 maka nilainya 1. Maka 9 kali 10 pangkat 0 sama dengan 9. Kenapa? Karena 9 kali 1, betul, sama dengan 9. Selanjutnya untuk 10 pangkat 1, 10 pangkat 1 tetap ajak ya, 10. Maka 8 kali 10 pangkat 1 sama dengan 80. Selanjutnya untuk 700-an itu ada di posisi 2, maka basisnya itu 10 pangkat 2 sama dengan 100. 7 kali 100 sama dengan 700. Selanjutnya untuk posisi ketiga yaitu 2000-an. 2000-an di sini berarti basis 10 dipangkat posisi ke-3, maka 2 kali 10 pangkat 3 yaitu 2 kali 1000 sama dengan 2000. Nah, di sini menjelaskan bahwasanya ketika kalian menggunakan sistem bilangan untuk desimal, basis itu 10 dipangkatkan menjadi posisi apapun akan bernilai. Kalau posisi yang 0 maka itu dinamakan dengan satuan. Jika di posisi 1 maka dia akan bernilai puluhan. Jika di posisi 2 bernilai ratusan, dan jika di posisi 3 bernilai ribuan. Seperti itu ya cara mudahnya. Oke, selanjutnya menunjukkan hubungan antara bilangan yang sedang kita pelajari yaitu 2789 dengan basis 10 desimal. Posisi setiap digit berbentuk bilangan tersebut dan basis bilangan. Baris pertama pada tabel 2.1 menunjukkan penulisan digit. Tadi baris pertama mana? Ini ya. Yang baris pertama ini. Baris kedua menunjukkan sebutan untuk setiap digit, ini sebutannya. Baris ketiga menunjukkan posisi setiap digit, ini posisinya. Lalu baris keempat itu menunjukkan basis bilangan dipangkatkan dengan posisi bilangan seperti tadi yang Pak Boy sudah terangkan di awal. Hasil dari perpangkatan inilah akan menentukan nilai penggali untuk setiap digit pada bilangan tersebut.
Ya, pada tabel 2.1 itu menggambarkan cara pembentukan angka 2789 atau 2789 dalam basis 10 atau basis desimal. Ingat, desimal itu 10 ya. Yaitu dengan menjumlahkan semua hasil perkalian antara setiap digit dan basis posisi tadi ya. 2 kali 10 pangkat 3 atau 2 kali 1000 sama dengan berapa tadi? 2000. Lalu ditambah dengan 7 kali 10 pangkat 2. Karena posisi angka 7 ada di nomor 2, maka 10 pangkat 2. 7 kali 100 sama dengan 700. Lalu 80, kenapa 80? Betul, karena 8 kali 10 pangkat 1 sama dengan 8 kali 10 sama dengan 80. Lalu kenapa kok masih ajak 9? Karena 9 ada di posisi 0. Maka 9 kali 10 pangkat 0, ingat setiap angka jika berpangkat 0 maka nilainya 1. Maka 9 kali 1 sama dengan 9 tetap. Jadi jumlah totalnya betul ya, 2789. Ya, tadi adalah sistem bilangan desimal. Jadi timbangan yang kita pakai sehari-hari itu termasuk dalam desimal karena dapat menunjukkan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coba kalian bayangkan jika timbangan itu hanya bisa menunjukkan angka 0, angka 1, atau timbangan yang hanya bisa menunjukkan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira timbangan itu rusak atau timbangan itu punya sistem bilangan lain? Mari kita pelajari untuk timbangan-timbangan yang menggunakan sistem bilangan yang lain. Kalau tadi kita sudah bilangan desimal. Coba kita pelajari bareng-bareng ya. Silahkan kalian scroll ke bawah atau buka halaman 32. Di situ kita akan menemukan adanya gambar tas dan logam mulia. Kamu bayangkan suatu saat kamu jadi orang sugih, orang kaya, orang sukses. Amin. Kalian dikasih kesempatan sama bos kamu, silahkan kamu borong semua yang ada di toko ini pakai uangku, pas gitu. Itu nggak kaya ya, itu dikongkol malah. Nas-nas. Bayangkan kamu punya uang yang sangat banyak sekali, ada uang 2 miliar lebih lah. Intinya uang itu kalian tidak gunakan untuk makan, kalian sudah work, sudah punya apa yang kamu inginkan, ada punya H2, ada punya mobil Lamborghini, kalian cuma sekarang kepengen investasi lah, emas. Kalian bayangkan kalian bawa uang itu untuk membeli emas batangan, kalian berangkat dan kalian masuk ke toko emas. Di sebuah toko emas itu kalian membawa tas dan ketentuannya tas kamu itu tidak bisa membawa lebih dari 5 kg karena tas kamu kecil yang kamu bawa. Dan di situ ada banyak sekali bentuk-bentuk emas terutama berat. Ada yang beratnya 100 gram, ada yang beratnya 1000 gram, ada yang beratnya 1 gram dan lain sebagainya. Intinya adalah kalian bayangkan kalian akan membawa pulang berbagai macam berat emas. Oke, kita langsung masuk ke kasus pertama. Di sini kita akan ditunjukkan gambar daftar berat dari logam mulia emas batangan. Itu di gambar pertama itu ada yang 1000 gram, ada yang 100 gram, ada yang 10 graman, ada yang 1 gram. Ini adalah gambaran emas yang akan kamu beli. Kalian membawa tas dan itu berat dari emas yang ada di toko itu. Dan selanjutnya ketika kamu masuk ke toko emas tersebut, ternyata tas yang kamu bawa hanya dapat membawa 2707 gram. Jadi tas yang kamu bawa itu hanya mampu membawa beban emas sebesar 2707 gram. Nah, kira-kira nih 2707 gram. Dari gambar yang 2.8, kamu harus membawa 2707 gram. Nah, kira-kira nih logam mulia yang 1000 gram kamu bawa berapa biji? 3? Bukan, kamu harus membawa
2 biji. Betul. Sekarang yang 700, kira-kira bawa yang mana? Betul, yang 100 gram. Kamu membawa 7 biji. Betul sekali. Dan yang 0, kamu bawa enggak? Enggak, karena tidak ada puluhannya. Yang kamu bawa adalah 7 gram. Kira-kira kamu bawa 7 gram di mana? Apakah yang 10 gram? Tidak. Kamu harus membawa yang 1 graman, yaitu 7 batang emas yang beratnya 1 gram. Maka dapat disimpulkan bahwa kamu hanya dapat membawa 2 biji ini ya, 2 batang emas yang beratnya 1000 gram. Ini 2 tok. Lalu yang 7 itu berarti beratnya 100 gram, itu ada 7. Lalu yang beratnya 7 gram itu kamu membawa 1 gram beratnya 7. Yang beratnya 1 gram kalian membawa 7 batang. Betul. Nah, setelah kalian tahu bahwa tas kamu itu hanya mampu membawa 2 batang emas berat 1000 gram, 7 batang emas yang beratnya 100 gram, dan 7 batang emas yang beratnya 1 gram, maka kalian bisa simpulkan ya, kalian hanya bisa membawa, terlihatin di tabel 2.2. Pada kasus tersebut kalian hanya bisa membawa 2 batang emas 1000 gram, 7 batang emas 100 gram, dan 7 batang emas 1 gram. Dalam tabel 2.2 maka dapat dituliskan bahwa ketika kamu membawa logam mulia 1000 gram, bentuk banyaknya logam adalah 2 biji. Lalu yang 100 gram itu 7 batang, yang puluhan tidak ya, karena tidak menggunakan. Lalu yang 1 gram itu 7 biji. Oke, itu adalah kasus pertama. Jika kita amati, di situ ada angka 1, 10, 100, 1000. Kira-kira ini basisnya apa bilangannya? Betul, ini adalah bilangan desimal. Karena berbasis 10 pangkat. Ini angka 1 berarti 10 pangkat 0. Yang 10 berarti 10 pangkat 1. Yang 100 berarti 10 pangkat 2. Yang 1000 berarti 10 pangkat 3. Betul sekali. 2 batang 1000 gram, 7 batang 100 gram, 0 untuk yang puluhan, dan 7 batang yang 1 gram. Oke, itu tas kamu ya, karena tas kamu maksimal 2707 gram. Oke, kasus kedua. Itu kalau batang emasnya yang 1000 yang basis desimal ya. Sekarang kalau kasus kedua, kamu tetap menggunakan tas kamu yang beratnya 2707 gram, yang hanya maksimal itu bawahnya cuma segitu tok. Dan setiap kamu lihat, kamu amati secara seksama bahwa emas yang tersedia itu sekarang 512 gram, 64 gram, 8 gram, 1 gram. Dan sedangkan tasmu itu hanya maksimal berapa tadi? Maksimal ada 2707 gram. Maka kalau kita lihat di sini, oke, coba kita lihat. Nah, 512 itu apakah 7? Oke, kita lihat. Kapasitas tas kita adalah 2707 gram. Kalau dilihat itu 5 kali 512, berapa mas kira-kira mas? Maka di sini ketemunya adalah 2560. Nah, 2707 kurangi 2560 sama dengan 147. Lalu kita dapat mengisi lagi ya, karena masih ada sisa ruang adalah 64 gram. Kira-kira 64 kali berapa nih? Kalau kali 3 itu pasti 60 kali 3 180, nggak mungkin masuk ya. Maka 64 itu hanya bisa kali 2, yaitu 128. Maka 147 kurangi 128 itu 19 gram. Betul. Dan 19 gram itu masih bisa kita masukkan dengan betul bentuk logam mulia yang 8 gram beratnya. Maka kalau 19 gram itu hanya bisa 2
batang yang 8 gram, betul 16. Maka 19 kurangi 16 sama dengan 3 gram. Karena tidak ada batang lain, maka kita masukkan untuk ke kategori 1 gram aja ya. Jadi dalam 1 gram itu kita bisa mendapat 3 biji untuk yang 3 gram itu. Maka kita dapat simpulkan tas yang kita bawa dengan perhitungan emas tadi yang 512, 64, 8, dan 1 gram mendapatkan 5 batang emas 512 gram, 512 gram, 2 batang emas 8 gram, lalu 2 batang emas 64 gram ini ya, dan 3 batang emas 1 gram. Tadi kita sudah menghitung semua ya di atas. Kalau mau percaya ulangi lagi. Itu ya, 5 kali 512 gram itu 2560, dikurangi hasilnya 147, lalu kita masih dapat pemasukannya 64. Langsung dapat pemasukannya dengan berat yang 64 gram. Maka 64 kali 2 jadi 128, 147 kurangi 128, 19 gram. 19 gram masih bisa dikurangi lagi dengan bentuk yang 8 gram. Yang berat 8 gram berarti 19 gram kurangi 16 gram, 3 gram. Maka kita yang terakhir menggunakan berat yang 1 gram, 3 biji yang 3 gram. Nah, dengan demikian kapasitas yang kita bisa penuhi sudah terpenuhi ya, 2707 gram. Namun bentuknya beda dengan yang tadi yang 10, 100, 1000. Kita menggunakannya dengan berat 512, 64, 16 gram dan 1 gram. Dapat dituliskan di tabel 2.4 bahwa yang 512 itu 5 biji, 64 gram itu 2 batang, dan yang 16 gram itu 2 batang, serta yang 1 gram itu mendapat 3 batang. Gambarnya di mana, Mak? Di mana, Pak? Gambarnya, Pak. Nih gambarnya ya, di halaman 36. Kalau kalian nggak mudeng dengan pelajaran yang Pak Bayu bawakan ini, besok ketika Pak Bayu masuk ke kelas kalian, Pak Bayu akan mengulang lagi ya. Kenapa kok dibuat video Pak Bayu? Karena Pak Bayu berharap dengan video ini kalian bisa scroll dari awal lagi, dari akhir lagi, atau kita loncat dari yang oktal ke desimal ke yang biner, nanti seperti itu ya. Harapan Pak Bayu kalian bisa mengulang-ulang video ini agar kalian setidaknya tahu apa yang dimaksud dari apa tujuan dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Oke, kita lanjut ke kasus ketiga. Kasus ketiga itu sama saja ya. Kalian punya tas yang hanya maksimal membawa 2700 gram ini ya, 2707 gram emas yang bisa dibawa. Dan setiap logam emas sekarang beratnya tuh tidak sama lagi ya. Yang menjadi perhitungan pada logam mulia yang sekarang adalah setiap logam mulia itu memiliki perhitungannya masing-masing ini ya, di tabel halaman 37 tabel 2.6. 2048, 1024 gram, 512 gram, 256 gram, 128 gram, 64 gram, 32 gram, 16 gram, 8 gram, 4 gram, 2 gram, 1 gram. Ini ya, berarti 1 emas itu bisa beratnya ini gini ya, contoh nih 2048. Padahal tas kamu tadi berapa tasnya hanya bisa mampu 2707, berarti kan deket banget tuh 2707. Nah, oke, kita lihat ke hitungan bawahnya aja ya. Tabel 2.6 halaman 38. Dari 2048 berat itu kita masukkan ke tas kita. Ini tas kayak emas, twing gitu ya. 2707 gram dikurangi 2048 gram sama dengan 659. 659 pada berat yang kedua 1024 itu enggak mungkin ya, karena nilainya enggak lebih dari 1000. Ini cuma 559, 659. Maka kita menggunakan berat yang ketiga yaitu 512 nih. Berat 512 kan bisa nih, berarti 659 dikurangi 512 maka 147.
dari 147 ke perhitungan 4 bisa nggak masuk? Enggak, karena beratnya tidak 256 lebih ya, di bawahnya 256. Maka lanjut ke bawahnya, yaitu perhitungan yang berat 128 gram. Maka 147 kurangi 128 sama dengan 19 gram. 19 gram turun karena tidak bisa ya dimasukkan konversi berat ke 64 gram. Maka yang paling bisa adalah yang berat 16 gram pada tabel ini ya, baris ke-8. Yang 16 gram dapat berapa biji? Dapat 1 biji, karena tinggal bobot tas kita maksimal itu tinggal 19 gram. 19 dikurangi 6 sama dengan 3, betul, karena itu jadi ada lagi 8 juga nggak mungkin, memang akhirnya kita masuk ke yang ya betul, yang 2 nih. Jadi 3 kurangi 2 gram adalah 1, tinggal 1 menggunakan persamaan yang 1 gram, betul ini set gitu ya. Oke, selanjutnya kalau sudah ketemu seperti itu, maka kita bisa melihat tabel yang tadi ini ya, tabel 2.6. Jadi kita hanya bisa membawa 1 buah logam mulia yang beratnya 2048 gram, 1 buah yang 512 gram, 1 buah yang 128 gram, 1 buah yang 16 gram, lalu 1 buah yang 2 gram, dan 1 buah yang 1 gram. Oke, selanjutnya kalian bisa melihat analisis soal tas itu ya tadi ya. Jadi kalau yang pertama ini ya, kita basisnya adalah logam mulia dalam bilangan desimal. Lalu yang tabel 2.4 mana nih? Misalnya 2.4 berarti di halaman 2.4 halaman 37. Yang 2.4 itu adalah bilangan yang kelipatan 8, maka dibilang bilangan oktal, betul sekali. Lalu yang terakhir itu di tabel 2.5 yang tadi ini ya, 2.5 ini ya, 2.5 adalah bilangan yang bentuknya basis 2 dan posisi n, itu juga menggunakan biner ya. Oke ya, secara tidak langsung kita sudah mempelajari tentang basis bilangan oktal dan bilangan biner atau basis berbasis 2 tadi biner itu ya. Dan yang kita bawa tadi adalah tas yang kapasitasnya hanya 2707 gram. Lalu selanjutnya kalian juga sudah bisa merubah dari desimal ini ya, pada tabel 2.6 desimal menjadi biner. 2.6 mana 2.6 ini ya, desimal menjadi biner. Dapat dikatakan bahwa ini ya, tadi kalau di tabel 2.4 2707 sama dengan 5223 pada basis bilangan oktal. Tabel 2.4 mana 2.4, nah ini ya, tas kita itu tadi berapa? 2707 itu kalau desimalnya, desimal pokoknya ini desimal ya, 2707 desimal, maka dirubah menjadi oktal, ini ya, jadi angkanya 5 2 2 3. Ini bilangnya basisnya oktal, dilihat mana betul ya. Nah ini 2707 sama dengan 25223 pada bilangan basis 8. Jadi kembali ke pertanyaan pertama ya, jika timbangan itu hanya bisa menunjukkan angka 0 sampai 7, itu berarti basis bilangan oktal. Jadi yang 2707 itu bilangan desimal, itu sama dengan 5223 pada basis bilangan oktal. Selanjutnya berdasarkan pada tabel 2.6 tadi ini ya, tulis
kalau 2707 pada desimal itu dapat dimunculkan di basis bilangan biner 10 10 10 1 00 1 00 11. Apakah betul? Oke, lihat. Iya, betul sekali ini ya. Kita tulis ya. Jadi berapa? Tas kita baru maksimal adalah 2707. Itu kalau di ini desimal nih. Kalau oktal ya, kalau binernya adalah 1 0 1 0 1 0 0 1 dari mana Pak Bayu angka itu dari mana ya? Nih dari bawah slide ternyata ada di sini di tabel ya 2.6 halaman 38. Ini berdasarkan ini ya, konversi yang tadi kita miliki hanya di kelipatan 2 atau biner. Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari tabel tersebut itu ya sudah kita pelajari semuanya ya. Ada konklusi atau kesimpulan yang kita pelajari pada pembelajaran kali ini, yaitu batas bilangan yang ada pada setiap basis itu ya, batas nilai digit pada sistem bilangan desimal, biner, oktal. Kalau 10 tadi itu apa tadi? Desimal ya, desimal itu 10. Desimalnya 10 itu batas paling kecil, bilangan paling kecil adalah 0, bilangan terbesar adalah 9. Tadi yang Pak Boy sebut 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau biner itu basisnya 2 ya, basis 2. Bilangan terkecil adalah 0 dan bilangan terbesar adalah 1. Berarti setelah angka 1 kembali ke 0. Kalau yang tadi ini, kalau yang digital, kalau dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, setelah angka 9 kembali ke angka 0 lagi. Lalu yang selanjutnya adalah basis bilangan 8 atau oktal. Di sini bilangan paling kecil adalah 0 dan paling besar adalah 7. Jadi setelah angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka setelah angka 7 itu enggak 8 tapi kembali ke angka 0 lagi. Betul, 0 lagi ya. Dengan demikian jika basis bilangan kita misalkan dengan variabel n, maka rentang bilangan dari digital tersebut bilangannya adalah 0, n lebih dari atau sama dengan 0 dan n itu tidak boleh sama dengan n tersebut atau n sama dengan atau kurang dari n-1. Oke. Dengan apa ini ya? Dengan rentang ini kita bisa menyimpulkan ya, kalau tadi desimal itu kan 10, berarti n sama dengan 10. Contoh nih, n sama dengan 10, n sama dengan 10, berarti rentangnya adalah n lebih dari atau sama dengan 0 dan n itu kurang dari atau sama dengan n-1. n nya berapa tadi? 10, berarti 9. Ini desimal ya, ini desimal. Kalau biner itu berarti kan basis 2. Biner itu n sama dengan 2, maka 0 di sini paling kecil ya, n lebih dari atau sama dengan 0 dan n itu harus kurang dari atau sama dengan 1 karena rumusnya adalah n-1. Oke, kalau yang oktal berarti kalau oktal itu basisnya 8 ini ya, 8 ya. Maka n lebih dari atau sama dengan 0 dan n itu harus kurang dari atau sama dengan n-1. 8 kurang 1 berapa? 7. Ini oktal seperti itu ya. Jadi kita sudah mempelajari ternyata rentang bilangan pada desimal itu mulai dari 0 sampai 9. Rentang bilangan oktal itu 0 sampai 7. Kalau rentang bilangan biner itu hanya 0 sampai 1, 0, 1, 0, 1.
Kalau sudah 1 muncul berarti kembali ke 0 lagi, tidak pernah akan menjadi 2. Betul sekali. Lalu jika dilihat dari bilangan paling kanan, desimal itu disebut ini ya, satuan ya, kayak tadi itu ya, basis 0, basis 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Berat logam mulia pada tas yang tadi kita pelajari itu adalah ternyata itu basis bilangan ya. Basis bilangan desimal 10, basis bilangan biner 2, basis bilangan 8 itu oktal ya, basis oktal adalah 8. Perhitungan konversi pada bilangan desimal menjadi bilangan biner atau menjadi bilangan oktal menggunakan bilangan perpangkatan dari basis tertentu seperti tertera pada poin B tadi ya, sudah konversi ya, dan lain sebagainya. Dari awal sampai akhir kita sudah belajar mengenai bilangan desimal, bilangan oktal maupun bilangan biner. Pak Bayu masih tetap mengulang-ulang ini di pelajaran pada pertemuan kita di kelas ya, karena Pak Bayu yakin kalian juga pasti membutuhkan pembelajaran ini untuk kehidupan kalian sehari-hari, entah kalian mau jadi ilmuwan, entah kalian mau jadi programmer komputer, kemarin itu ada yang mau membuat aplikasi ya. Semoga dengan adanya pembelajaran informatika ini lebih membuka wawasan kalian tentang ya apa sih itu sebuah sistem bilangan yang ada pada komputer. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau Pak Bayu itu kurang maksimal dalam penyampaiannya, Pak Bayu mohon maaf ya sebelum-sebelumnya. Dan Pak Bayu berjanji kalau pembelajaran ini nanti Pak Bayu ulang-ulang sampai setidaknya kalian apalah yang namanya biner itu apa, oktal itu apa, desimal itu apa. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pertemuan-pertemuan yang akan datang kalian lebih semangat, lebih fokus, lebih ceria. Seperti itu ya. Billahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.